Dalam konferensi pers yang digelar di Polres Nabire pada Kamis 16 Januari tahun 2025, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu memberikan perkembangan terbaru terkait kasus kematian seorang suster RSUD DIY, inisial NP, yang meninggal pada 2 Januari tahun 2025. Yang saya hormati Bapak Direktur RSUD Kabupaten Nabire, Bapak Fransa Yuri, yang saya hormati Pak Kasat Reskrim Polres Nabire, yang saya hormati Ibu Dokter Spesialis Penyakit Dalam ya, Ibu Dokter Umul, yang saya hormati Ibu Dokter Nadia yang ikut serta dalam kegiatan press release siang ini. Dalam pernyataan tersebut, Kapolres menjelaskan bahwa kejadian bermula pada pagi hari 2 Januari tahun 2025 ketika korban membeli sarapan dari Pasar Pagi Bumi Wonorejo setelah mengonsumsi nasi kuning, nasi goreng dengan lauk ikan, serta beberapa potong kue. Korban mulai merasakan gejala sesak napas dan diare. Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, korban atas nama Saudara Nurlin CPK bersama anaknya yang masih berumur 5 tahun pergi dari rumah mereka di Kalibobo menuju ke Pasar Pagi di Kelurahan Wonorejo untuk membeli sarapan. Sesampainya di Pasar Pagi, korban membeli 3 jenis sarapan, yaitu nasi kuning lauk ayam, nasi goreng lauk ikan, dan kue. Setibanya di rumah, suaminya atas nama Ferdinand Pakagi turun dari lantai 2 rumahnya dan mengambil beberapa potong kue yang dibeli oleh korban. Kemudian kembali naik ke lantai 2, sedangkan korban bersama dengan anaknya makan makanan berupa nasi kuning dan nasi goreng tersebut bersama di meja makan. Tidak lama kemudian suami korban mendengar korban berteriak, sehingga suami korban tersebut turun dari lantai 2 rumahnya menuju ke kamar mereka dan menemui korban. Korban mengeluh dan menyampaikan kalau napas sudah sampai di ulu hati dan tidak bisa bernapas lagi, sehingga korban minta diantarkan ke RSUD Nabire. Sebelum berangkat ke RSUD, korban sempat mencret dan kencing di celana. Kemudian korban diantar ke RSUD dengan menggunakan motor oleh suaminya. Dr. Nadia Tendeyang Najib, dokter jaga yang menerima korban di IGD, menjelaskan kondisi korban saat tiba di rumah sakit. Hasil pemeriksaan tubuh mayat, kaku mayat tidak didapatkan. Pembusukan tidak terdapat pembusukan, uraian-uraian tentang kelainan yang didapat, kepala tidak tampak kelainan, wajah pada mata tidak ada kelainan, pada hidung tampak busa pada lubang hidung kiri dan kanan, bibir tampak kebiruan dan tampak busa di sekitar bibir, gigi tampak utuh, dan pemeriksaan lain dalam batas normal. Pemeriksaan dalam tubuh jenazah tidak dilakukan, pemeriksaan penunjang tidak dilakukan. Hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda gagal nafas seperti kebiruan pada bibir dan jari-jari tangan dan kaki, namun penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan ini karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi. Dokter jaga yang menerima korban di IGD mengungkapkan bahwa korban tiba dalam kondisi dengan saturasi oksigen hanya 35% dan denyut nadi 140 bpm. Tindakan medis segera dilakukan, tetapi korban tidak dapat diselamatkan. Pada saat sekitar jam 10 pagi, pasien datang bersama suaminya dalam keadaan sesak berat. Saat itu saya sebagai dokter IGD langsung memeriksa pasien, mengukur saturasi yang dimana terdapat pada saturasi itu terbaca 35% saturasi oksigen dan nadinya 140 yang menandakan pasien ini emergensi gagal nafas karena pasien juga disertai dengan keringat dingin. Sebagai dokter IGD menangani, ambil sungkup oksigen dan meminta suami pasien untuk membawa pasien ke tempat tidur atau bed. Nah, sebelum sampai di tempat tidur, pasien ternyata terjatuh. Kita periksa, ternyata pasien sudah henti jantung. Saya sebagai dokter IGD langsung inisiatif untuk pompa jantung dan melakukan bantuan oksigen. Setelah melakukan pompa jantung dan bantuan oksigen 100%, di saat itulah muncul buih atau busa pada mulut dan hidung pasien. Hasil uji laboratorium pada makanan yang dikonsumsi korban menunjukkan tidak adanya zat racun
dan hasil visum et repertum tidak menemukan bukti pasti bahwa kematian disebabkan oleh keracunan makanan. Dari hasil pengujian sampel makanan sebanyak 4 sampel terdiri dari 3 sampel makanan nasi campur dan 1 sampel jajanan kue. Hasil uji isolasi dan identifikasi mikroba yaitu E. coli, Salmonella sp, Shigella sp, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, dan Vibrio parahaemolyticus. Maka tidak ditemukan mikroba patogen yang diduga sebagai sumber atau penyebab dalam pangan yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Jadi kesimpulan yang saya tarik setelah dari mendengarkan anamnesa dari dokter IGD, anamnesa, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan haji usilet, maka dinyatakan kita mengambil kesimpulan penyebab dari meninggalnya Ibu Norlince PK itu disebabkan karena adanya gagal nafas. Tidak ada hubungannya dengan keracunan. Dari hal itu kami berkesimpulan setelah melakukan pemeriksaan lengkap di rumah sakit dan juga hasil pengujian sampel dan makanan. Karena pada saat pasien datang ke UGD, pasien dengan sesak nafas yang berat dengan saturasi yang diukur di jari yaitu 35% menandakan pasien adanya sesak nafas yang berat. Setelah dipasangkan oksigen, saturasinya tidak ada perbaikan, malah penurunan, bahkan terjadi penurunan kesadaran. Sehingga kami simpulkan penyebab kematiannya itu adanya gagal nafas. Demikian perkembangan terbaru mengenai kasus kematian almarhum NP. Kami akan terus memantau dan memberikan informasi terbaru untuk Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Tetap ikuti kami di berita selanjutnya. Sekian laporan tim Busur Nabirir.